Sesungguhnya orang yang hatinya suci, mutahharun, dia akan membaca ayat-ayat yang ghairul makru'ah, bahwa seluruh kehidupan ini begitu tampak, begitu tajallinya asma-asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, sehingga itu yang disebut fa'ainama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah. Dan di sini pula kita akan mengenal nantinya bagaimana malaikat Jibril kemudian mengajari secara sistematis mengenai al-a'mal ad-diniyah, amaliyah agama kita, melalui sejumlah pertanyaan kepada Rasulullah SAW, dan disampaikan kemudian oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada umat ketika itu. Dan Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Umar, wahai Umar, innahu Jibril, itu tadi Jibril, yu'allimukum dinakum, mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Apa sesungguhnya yang diajarkan di balik Iqra bismi rabbik, kemudian apa yang dimaksud dengan tadhirul qulub nanti, apa pula yang dimaksud dengan al-makru'ah dan seterusnya, dan bagaimana mengamalkan itu semua. Dan itu adalah dalam satu kemasan yang luar biasa di dalam era dunia tasawuf. Suatu saat ada seorang lelaki dengan berpakaian putih dan rambut yang begitu hitam, berwajah yang sangat tampan, tiba-tiba datang di hadapan Rasul. Dan lelaki itu bertanya, mal Islamu, apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajj wa hajjul bait liman istata', yang kelak kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Dan lelaki itu menjawab, sodakta, kamu benar Muhammad. Lelaki itu terus bertanya, mal iman, Rasulullah menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Dan itu kelak kita kenal dengan 6 rukun iman nantinya. Kemudian lelaki itu tetap mengatakan, sodakta, kamu benar. Kemudian bertanya lagi, mal ihsanu, mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, hendaknya engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kalau engkau tidak mampu maka sesungguhnya Allah memandangmu. Maka lelaki itu juga mengatakan, sodakta, kamu benar. Lalu lelaki itu pergi, dan Rasul menjawab di tengah-tengah keheranan para sahabat ini bertanya tetapi kok membenarkan. Sayyidina Umar dipanggil, wahai Umar, innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Dari 3 pertanyaan malaikat Jibril ini, Islam, iman, ihsan, ini kelak menjadi satu disiplin peradaban Islam yang luar biasa, yang membentuk kepribadian umat hingga akhir zaman. Islam
kelak menjadi disiplin ulumus syariah. Ilmu-ilmu syariat, lalu di sana ada fikih, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, ada al-ahkam, aturan-aturan hukum. Kemudian iman kelak menjadi ulumut tauhid. Ilmu-ilmu tauhid yang dikenal bahasa akademik dengan teologi, ilmu mengenai zat Allah, mengenai sifat Allah, asma-asma Allah, af'al Allah, dan mengenai nubuwah, kenabian, risalah, hal-hal yang terkandung di dalam rukun iman. Ihsan kelak menjadi ulumut tasawuf. Ilmu tasawuf. Maka di sanalah dikenal dengan akhlak, adab, yang semua itu berkaitan dengan wilayah pendidikan batiniyah, hakikiyah manusia. Maka sebenarnya 3 disiplin ilmu ini menjadi satu keniscayaan, karena itu adalah kelaziman bagi kepribadian muslim. Siapapun yang berkurang dari 3 hal ini, dia akan mengalami satu kebincangan rohani, dan dia tidak akan bisa melangkah menuju kepada Allah sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, kalau Rasulullah SAW menyebutkan di dalam disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, Allah menyebut tidak dengan bi Rasulillah, tidak dengan ini, tetapi fi Rasulillah. Sungguh di dalam kepribadian Rasul itu uswatun hasanah, ada teladan yang bagus. Di dalam fi Rasulillah ini ada apa? Ada amaliyahnya Islam, ada amaliyahnya iman, ada amaliyahnya ihsan. Ini yang mesti kita teladani. Jadi apa yang diteladani bukan soal syariatnya saja, tapi juga akidah dan thariqahnya. Begitu juga yang kita teladani adalah ihsan, yang kelak menjadi bagian utama dari tasawufnya Rasulullah SAW. Maka fi ini menggambarkan universalitas sosok kepribadian Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, bagi siapa? Ini adalah tujuan dari peneladanan tadi sesungguhnya. Liman kana yarjullah, orang yang harapannya adalah Allah. Liman kana yarjullah, satu, karena memang seluruh tujuan Islam, iman dan ihsan itu agar seseorang menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah tanpa memiliki satu spirit yang luar biasa, tanpa ada harapan. Harapan adalah satu-satunya yang merangsang jiwa kita untuk bangkit, untuk nuhud. Bangkit menuju satu titik tujuan. Rupanya titik tujuan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Allah itu sendiri. Maka cita-cita dan tujuan kita adalah Allah, yarjullah. Tetapi kalau orang meneladani Rasul tapi tujuannya bukan Allah, harapannya bukan Allah, dia akan berat. Dia akan mengalami sandungan-sandungan yang luar biasa. Yang kedua,
wal yaumal akhir. Kenapa harapan tentang yaumul akhir ini menjadi bagian utama dari peneladanan kita? Karena yaumul akhir adalah sebuah perspektif tentang akhir dari seluruh zaman, ruang waktu semesta duniawi ini. Maka disitulah sesungguhnya bagi orang yang memiliki harapan yaumul akhir, maka perspektif jiwanya, batinnya sudah ada di akhirat. Karena akhiratlah gerbangnya Allah. Siapapun tidak akan rojak kepada Allah kalau tidak memasuki gerbang ukhrawiyah. Kemudian nomor 3, wa dzakarallaha katsira. Orang yang menjadi ahlu zikir, berzikir sebanyak-banyaknya sebagai implementasi dari harapan dan akidah dia tentang yaumul akhir. Karena dia harus mempertanggungjawabkan seluruh Islam, iman dan ihsannya kelak di hari akhir di hadapan Allah. Dan dia harus terus-menerus yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, itu di sebuah ayat yang menggambarkan tentang satu bentuk kepribadian dan perjalanan kita. Nah, ini mengenai prinsip dasar kenapa kita bertasawuf, dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan sejak awal, dan itu menjadi sosok kepribadian beliau yang diteladani oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sehingga para salafus salihin. Baik, inilah yang kita kenal kelak menjadi al-a'mal ad-diniyah. Yang kemudian terbagi menjadi 3 hal, yaitu amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan. Kalau ini disebut amal, amaliyah, maka seseorang haruslah memiliki satu perspektif di balik amaliyahnya, haruslah i'timad billah. Bersandar